Saya bilang itu banyak kendala-kendala itu di Sumatera Utara, itu salah satunya SDM. Sangat bobrok sekali SDM kita itu di Sumatera Utara dibanding Jawa Timur. Itu satu ya. Baru yang tadi saya sepakat, pemerintah itu jangan jadi operator. Itu yang benar. Itu kenapa saya katakan gitu? Saya melihat di ITPC, ABDAK yang ada di luar sana juga, itu membawa produk-produk UKM Indonesia itu memang enggak dari hati mereka, tapi dari tugas saja, bukan hati yang sebenarnya. Jadi kenapa saya katakan itu? Saya juga pernah membawa itu beberapa produk UKM Indonesia itu ke Indochina, namun ditolak di sana. Karena kenapa? Bendera saya itu bendera ada di Vietnam, tapi yang saya bawa itu produk Indonesia. Itulah kekurangan daripada kecintaan negeri kita itu sendiri ya, terutama pemerintah yang ada di luar negeri sana. Saya bilang boleh dibilang itu kurang nasionalismenya mendukung. Saya bisa bandingkan itu rasa nasionalisme Vietnam, Thailand itu cukup tinggi dengan produk mereka sendiri gitu. Kita nggak ada. Jadi itu saya sangat setuju dengan Pak Khairul tadi itu, pemerintah itu jangan jadi ikut operator. Itu satu ya. Dan tadi itu ya masalah UKM tadi kita itu untuk ekspor, saya juga sepakat memang kita harus mendidik mereka, terutama kebutuhan-kebutuhan yang diminta para yang di luar sana itu, gimana caranya, memang kita harus mendidik mereka ini. Karena kenapa? Kita tahu sendiri UKM kita ini masih banyak yang belum mengetahui dunia luar itu seperti apa. Kita nggak boleh asal ambil terima barang tinggal ceplok ke sana gitu ya. Karena kenapa? Alhasil nanti seperti packaging. Mungkin Pak Khairul udah tahu ya, packaging. Kalau saya melihat packaging kita itu masih dimonopoli, Pak. Ya, jadi kalau dimonopoli, otomatis UKM kita itu akan kejepit. Jadi harga nggak akan bisa bertanding. Kita jangan beriming-iming lah. Kenapa Vietnam bisa masuk? Kenapa Thailand bisa masuk? Ya Pak kembali lagi, Sirait, karena maksudnya masih ada. monopoli packaging bagaimana, Pak? Boleh dijelasin dulu? Mungkin bisa dilihat lah Pak, packaging itu siapa sih brandingnya dari Sabang sampai Ya, Merauke? ya, 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 Kalau ya. sama semua berarti itu monopoli. Iya dong. Sementara negara Indonesia itu memiliki raw material plastik. Ya, kita itu memiliki raw material plastik dan bisa membuat sendiri. Tapi kenapa bisa dimonopoli gitu loh? Yang kasihan itu kan para UKM. Itu. Jadi yang berikutnya tadi Pak Khairul yang sampaikan itu saya sangat sepakat sekali untuk UKM itu lebih semangat lagi, lebih mengetahui lagi ya sisi-sisi yang harus kita lakukan. Salah satunya itu kenapa ya kok produk kita itu made in Singapura padahal dari Indonesia gitu ya. Itu kembali lagi sebenarnya gara-gara apa? Karena pemerintah kita juga kan harus menduduki headquarter-nya di Singapura. Iya dong. Kenapa harus di headquarter di Singapura? Kenapa enggak headquarter di Jakarta atau di Medan atau di Surabaya? Jadi kembali lagi kemungkinan besar kalau yang saya dengar selama saya tinggal di Jepang dan di Vietnam, ya kembali lagi pajak, ya pajak. Karena kenapa di Singapura pajak mungkin nggak ada atau gimana? Saya nggak tahu Pak, nggak paham ya sampai di sini. Jadi jahe yang raw materialnya itu dari Indonesia sampai ke negara Eropa itu made in Singapura. Sementara Indonesia punya. Kembali lagi itu mungkin tugas-tugas dari pemerintah ya. Ada baiknya itu memang harus breakthrough. Ya seperti Pak Khairul bilang tadi itu, kita memang harus breakthrough, harus memang kritik banget di sini. Seperti tadi turunan kelapa. Saya juga Pak Khairul, saya itu mengekspor kokopit Pak. Ya. Jadi kokopit saya ekspor itu sebulan 10 sampai 15. Ya, kontainer. Kontainer. Iya.
Dan sekarang saya kekurangan juga, masih kekurangan. Ini lagi saya cari lagi, mungkin dari Pangandaran, Jawa Barat akan saya ambil. Siap lah, kita supply. Cukup Iya. ya. Wah, mantap Jadi, ini. Mantap. itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima Saya kasih, sangat Pak. mendukung sekali acara ini. Ya. Salam ekspor. Itu juga buat teman-teman yang lain yang itu tadi Pak Sirait mengatakan masih ada kekurangan tuh. Jadi yang ada info-info silakan hubungi Pak Sirait tuh. Oke, silakan Bu. Oke. Mungkin saya lanjutkan dengan penanya berikutnya ya. Ada Ibu Ika Nuria. Langkah awal apa yang bagi para pebisnis pemula untuk terjun ke dunia pasar internasional? Kemudian tip dan triknya seperti apa supaya bisa survive di pasar internasional? Mungkin bisa bantu Khairul mungkin ya. Saya Bu. Ya, mohon untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini bisa melakukan absensi ya. Ya. Bisa ngisi link absen yang ada disediakan di room chat. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Khairul. Baik, makasih. Ini pertama Pak Sirait. Pak Sirait dari Sumut ke Vietnam, Jawa Timur. Ini BTL di mata tembak langsung ini, BTL. Halo? Iya Pak, iya. Ya. Jadi begini, sekarang kalau Bapak tadi ada kesulitan bilang aturan dan sebagainya, kasih tahu Pak, siapa itu yang mempersulit? Biar kita reformasi Pak. Belum apa-apa Pak, saya udah diminta sekian juta Pak. Jadi lebih bagus saya mundur, saya berdiri di Jawa Timur. Sekarang Sumut sudah berubah Pak. Sumut itu semua urusan mesti tuntas. Pak, kemarin Pak Menkumham, Pak Yasona Lawli Sumatera Utara, kami buktikan Pak, kami kumpulkan UMKM yang sudah ada PT perorangan itu Pak, langsung sertifikatnya keluar Pak. Wow, dahsyat Oke. itu. Kami giring Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Khairul. Dan kami sudah Terima ada kasih banyak Pak Khairul. Sirait. Ya, terima kasih banyak Pak Khairul. Kemarin juga saya pelepasan dari Pak Jokowi tanggal 4 November. Ya. Jadi kalau ada masalah di Sumatera Utara, kalau Pak Edi Rahmayadi gubernurnya, itu gubernur pemerintah, gubernur swastanya saya Pak. Ya. Mantap. Tadi. Jadi makanya investor itu kalau datang jangan cari pemerintah, pening kepalanya, karena dikasih peraturan aja, cari kadinnya Pak sebagai mitra. Ya. Dan itu fungsi daripada kadin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 187. Ya. Siap, Oke, Pak. Pak. Nanti kalau ada apa-apa lain, Pak, saya sudah kumpulkan itu 8 kabupaten kawasan Danau Toba. Kita sekarang buat Pak itu menggali rempah-rempah yang ada di 8 kabupaten itu. Keren. Oke Pak, ya. Nanti saya minta nomor WA-nya Pak. Dan itu sampaikan, dan ini nggak aja cakap-cakap kaleng-kaleng aja Pak. Oke. Atau itu, Pak, Ibu, tadi Pak Sirait kalau susah-susah langsung ke Bekasi Pak. Ada Prof Ben tuh. Iya. Silakan. Lanjut lagi. Saya justru diterima di Jawa Timur Pak. Di Jawa Timur welcome. Ya. Silakan. Ya, silakan Ibu Aremia. Langsung dibantu jawab Pak. Langkah awal bagi bisnis. Langkah awal tadi, Ibu tadi Bu, ya, Ibu harus menguasai produk. Ya, Ibu harus menguasai produk ini. Ya, ini kadang-kadang Ibu pun kuasa, harus tahu itu memang produk itu apa. Ya, misalnya kadar airnya berapa persen, tepungnya berapa persen dan sebagainya, ya. Dan kemudian itu harus tahu negara tujuan yang memang produk itu kemana Pak, ya. Harus diketahui kalau produk makanan dan minuman untuk ekspor itu minimal harus expirednya masa kadaluarsa itu 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun itu tidak bisa diterima pasar luar negeri. Seperti di Brunei itu produk makanan minimal itu harus lebih dari 1 tahun. Kemudian
Ibu juga harus tahu tentang tata peraturan produk-produk tadi, tentang packaging dan sebagainya. Jadi kalau Ibu mau apa, nanti Ibu ikut pelatihan kita tentang Ibu catat data Ibu dan kita undang sama-sama untuk bisa Ibu sebagai eksportir ya Bu ya. Oke. Itu aja Ibu moderator. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ima Rosanti untuk Bu Eni Gandasari, masih ada di sini? Halo, saya kembali. Ada ya? Ya, selamat Bagaimana malam. pembayaran dari ekspor 40 kontainer itu? Pastinya kita dengan funding ya, kalau untuk pembayaran, karena kebanyakan buyer itu tidak mau membayar 100% karena kecuali kalau memang sudah bertahun-tahun, sudah ada trust kepada kita, apapun biasanya itu kepalanya sekalipun diberikan sama buyer kepada kita. Namun saat di awal-awal biasanya itu tidak mungkin si buyer memberikan pembayaran 100% kepada kita gitu. Jadi kita harus kerjasama dengan pemilik dana yang untuk mensupport kebutuhan kita, karena mau tidak mau ketika kita sudah melangkah untuk ekspor, kita harus di backing oleh pendana begitu. Terima kasih. Semoga bisa memecahkan masalah. Begitu. Mohon maaf, dilanjutin pertanyaannya. Kalau antisipasi supaya tidak ada tertipu itu gimana, Mbak Eni? Bisa mungkin kerjasama dengan ITPC yang di luar negeri begitu untuk mengecek kevalidan bagaimana sih perusahaan ini, bagaimana sih buyer ini begitu. Kita tidak bisa hanya percaya begitu saja, harus dicek semua data-datanya, baik bayarnya, perusahaannya gitu, karena kan kita tidak tahu siapa dia gitu. Kita di sini juga dia juga tidak mengenal kita awal-awalnya, kemudian harus semua tuh harus dokumen itu juga harus lengkap, pokoknya tidak boleh selisih. Mungkin harus dengan, kalau bisa harus ada mentor, kemudian beberapa relasi yang mungkin dia sudah bergerak seperti kayak Pak Andi Sirait itu harus mereka biasanya banyak jejaring, bagaimana sih perusahaan ini, bagaimana sih buyer ini, harus dicari tahu terlebih dahulu. Begitu, terima kasih. Oke. Maaf, saya menambah Bu dari Bu Eni. Jadi untuk menambah ya, untuk kevalidan itu biasanya kita harus memang benar-benar itu menghubungi salah satu yang ditempatkan Indonesia seperti PPC, ABDAK atau KBRI atau Konjen untuk mengecek perusahaan ini ada atau tidak. Dan kedua, kalaupun ada, benar nggak orang ini duduk di perusahaan ini, gitu. Dan ketiga, akun bank itu harus dicek. Apakah akun bank ini memang benar-benar berlaku di negara itu atau udah dilikuidasi, itu perlu dicek juga. Jadi ada 3 itu yang memang benar kita harus cek. Karena kenapa? Kemarin juga saya dapat berita dari Mesir itu ada kok nggak salah lebih dari 20 perusahaan itu yang udah di blacklist. Yang banyak itu dari India, owner India, yang berada di Dubai, yang berada di Middle East, Sri Lanka itu. Jadi memang benar-benar kita harus hati-hati di situ. Itu aja tambahan dari saya. Thank you. Oke. Makasih Pak Takashi. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau mau langsung bisa. Saya tambah Bu. Boleh. Langsung Pak Khairil. Jadi tadi masalah pembiayaan. Bapak Ibu pelaku usaha. Kalau jelas barang Ibu ada pembelinya, kami support Bu. Ya, kami support. Ya, siap itu. Ya bagi-bagi untung lah. Kan nggak ada, kita bukan serikat tolong menolong kan gitu Bu. Ya, jelas barangnya, jelas tujuannya, bayarnya jelas. Kami coba, salah satu ada mama-mama di Palu, sekarang kami bantu itu Bu, lebih kurang 700 juta. Dia mak-mak luar biasa, dia mengumpulkan kopra-kopra itu
Ya, alhamdulillah yang selama ini cuma 5 kontainer, dengan kita bantu support pendanaan dan sebagainya, sekarang sudah bisa 15-20 kontainer. Dahsyat. Artinya mau disampaikan teman-teman, yang mau disampaikan Pak Hairul ini begini loh. Tidak ada namanya tembok yang tidak bisa dilewati. Kira-kira gitu ya Pak Hairul ya. Selama ada kemauan dan serius. Betul. Itu yang mau disampaikan oleh Pak Hairul. Ini luar biasa. Silakan Ya, lanjut lagi. tapi jelas, hitung-hitungannya jelas, Ya. kajian jelas, pembayarannya jelas, terukur. Kami siap mendampingi. Oh. Tentu bagi-bagi rezeki lah kan gitu. Ya, iya. Itu sudah setali 3 uang ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak Bu, banyak lagi komoditi kita yang belum tersentuh, sebenarnya pasarnya luar biasa. Bisa ditanya Setuju. Itu belut itu kalau di Jepangnya unagi. Itu kalau di Indonesia ini makanan orang Desa ya orang itu desa. barang murah pakai desa. Di Ya. Jepang itu unagi belut itu barang mahal. Orang kaya, orang hebat-hebat itu yang makan unagi belut itu barang mahal. Bapak Ibu pergi ke Sushitir, rumah makan Jepang itu makanan mahal. Ya. Itu kadang-kadang di kita Iya murah, Pak, 350.000 Pak satu porsi Pak. 350.000 satu porsi Pak. Benar. Berapa? Paling-paling di sambal hijau yang ada di Indonesia ini. Itu juga barang yang sebenarnya banyak sekali yang itu mahal, di kita itu murah. Ya, daun pisang, ya, dan semacam-macam dan sebagainya itu barang-barang kita murah, banyak pasarnya di luar, asal ada kemauan. Sekarang tinggal search di Google, nggak ada yang kata kalau ada kendala peraturan kasih tahu, ada yang kasih tahu sama GP, kita selesaikan secara adat. Diselesaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya gitu ya Pak. Oke, silakan Bu Armia. Silakan, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin di sini cukup banyak. Semakin malam semakin panas ini, dibakar habis ini sama Pak. Cukup banyak dari teman-teman akademisi ini dari sampai baterai laptop saya habis ini. Jadi harus charge dulu. Lanjut. Kopinya ini dari Oke, silakan Bu Armia, pertanyaan selanjutnya yang di chatting. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Ada chatting. Banyak yang minta nomor Pak Hairul ini. Waduh, ini jadi selebriti jadinya nih. Langsung diserang habis ini Pak Hairul. Oh, kan kita siap tempur. Nanti kita kirimkan Bu, nanti kita kirimkan. Kita sudah ada absen ya teman-teman, Bapak Ibu. Kalau misalnya dipersilakan untuk absen, mudah-mudahan kita nanti akan masih terus interaksi ya Pak Beni ya, Prof Beni ya. Ya, ini kita tinggal 10 menit lagi Bu untuk ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Dan saya juga mau sampaikan bahwa kita ada grup Telegram juga. Grup Telegram itu sudah sekitar 4.000 membernya di sana, dan itu memang kami buat sebagai komunitas. Tadi Pak Hairul juga menyebutkan mengenai masalah komunitas, dan komunitas itu bisa digunakan untuk menawarkan, menyampaikan produk-produknya dan sebagainya, terbuka. Itu tidak ada batasan, siapa saja boleh memposting di sana. Nah, bisa diklik di sana dan kemudian silakan berdiskusi. Selanjutnya saya balikan lagi ke Ibu Armia, silakan Bu. Ya, ini cukup Terima banyak. kasih Pak Wawan. Teman-teman dari akademisi cukup banyak, ada dari Setiami, Bapak Hartono, Bapak Penta, kemudian ada Bu Nadia, ada juga dari SMK, Ibu Rahmawati Nuraini tadi menanyakan Pak, kalau misalnya ini cukup bagus gitu ya kegiatan kita, bagaimana kalau misalnya bisa berdampingan dengan SMK? Kebetulan Bu Aini ini adalah salah satu guru di SMK. Dia boleh. Ibu Aini bisa nanti japri ke saya nomornya. Nanti saya dengan Prof Ben nanti akan olah bagaimana supaya kita bisa kolaborasi. Sangat terbuka buat teman-teman juga. Tadi saya tertarik yang disampaikan Pak Hairul. Artinya bahwa begini, sebaiknya pertemuan-pertemuan gitu ada seperti ini, itu mempunyai langkah konkret. Tadi misalnya di chat sudah ada yang kirim Instagramnya, sudah ada yang kirim fotonya. Nah, itu menarik. Kenapa? Karena ada langkah konkret bagaimana selanjutnya. Termasuk dengan Ibu Aini juga. Boleh Bu, japri ke saya, nanti kita akan bahas. Pak Ya, Bu, begitu ya, Pak Prof Ben.
Bu Waramia, saya informasikan bahwa sebetulnya setiap Rabu saya juga buat namanya Millennial Entrepreneurship. Jadi mungkin nanti yang anak-anak SMA bisa mengikuti acara Millennial Entrepreneurship karena itu akan bicara tentang bukan saja Mahasiswa ekspor, bisa tapi ya, Pak? ya. Jadi setiap hari Rabu saya Mahasiswa bikin bisa ya? bisa mahasiswa. Jadi itu entrepreneurship milenial itu adalah memotivasi para anak muda sekarang ini dengan kemampuan mereka bisa menjadi entrepreneurship karena dengan adanya pelajaran PJJ ini kan mereka banyak waktu yang terbuang, maka kita ciptakan mereka menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam menggunakan waktu mereka. Nanti saya akan kasih linknya ya setiap Rabu. Oke, ya Pak Prof Benny. Ya. Ada yang lain mungkin sebelum waktu sudah Pak Prof Ben, mendekati Pak angka Enos. jam 9. Ya. Saya dari gabungan perusahaan ekspor sekarang kan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Oke. Dengan ada beberapa politeknik, fakultas ekonomi dan sebagainya. Ada di semester berapa mereka itu belajar tentang ekspor. Jadi kalau ada mau sertifikat, Pak, bahwa mereka berkompetensi tentang ekspor, kami siap ikut teken tanda tangan. Wah, Bahwa tuh. Makasih Pak. Pokoknya kita action, Pak. Ya, buat MOU boleh apa sebab bahwa gabungan perusahaan ekspor untuk yang telah bersertifikasi kompetensi dan sebagainya kita mainkan, Pak. Pak Hairul ini ada yang nanya Japri ke saya. Katanya kalau mau jadi mau masuk ke gabungan pengusaha ekspor, bagaimana caranya, Pak? Syaratnya apa? Itu nanti ada administrasi bagian administrasi kita. Ya itu kan ada kategori tadi yang saya bilang, Pak. Ada UMKM, ada PT, ada CV dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya nanti nomor telepon administrator kita saya bisa share nanti, Pak. Oke. Bu Aramea, ini ada Pak Doni angkat tangan, Bu. Ya, silakan Pak Doni, dipersilakan. Bandeng Presto. Pak Doni, Bandeng Presto. Ya, terima kasih Pak Enos, Ibu Armia. Iya, Pak Doni. Nama dan tempat usahanya apa? Nama saya Dosisya di Depok, Bandeng Presto. Nah, mungkin kalau videonya dimatikan. Pak Khairul tadi sangat ya Bu. Videonya dimatikan aja, Pak. Pak Doni, karena sinyalnya kelihatannya merah di sini, kelihatan merah. Dari penjelasan Pak Khairul itu yang realisasi tentunya dari skala kecil ekspor itu butuh agregator. Nah, mungkin informasi agregator yang bisa support supaya mereka yang memang skalanya mau naik kelas bisa terrealisasi. Bagaimana tuh Pak Khairul? Mohon supportnya, Pak. Makasih. Langsung, Bu. Ya, silakan langsung, Pak. Bapak kasih datanya lengkap, produk Bapak, ya. Bagaimana nanti kita koordinasi, Pak. Ya. Oke. Nah, Setengah kita koordinasi, Pak. Ya, Pak Doni mungkin bisa japri langsung ke Pak Hairul itu dari chat. Dari chat ya. Ya, silakan. Yang penting data-data Bapak lengkap, nanti kita koordinasi, Pak, ya. Oke, makasih banyak Pak Khairul. Oke, sama-sama Pak. Nomor Pak Khairul udah di share ya tadi. Nomor Pak Hairul belum. Belum. Pak Idril, bagaimana boleh saya share Pak? Yang M3 Pak, 0857 ya Pak. Oke, siapa saya share Pak ya. Prof Ben ada itu ya Pak. 0857 ya Pak. Iya Pak. Oke. Ini pertanyaan lanjutan. Ada dari Pak Wawan, Bu. Dari Pak Wawan. Sebentar. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Ika Nuria. Oh, oke. Lanjutan dari Pak Doni tadi. Oke. Bagaimana kalau misalnya ingin mengekspor barang tetapi belum memiliki perusahaan seperti syarat yang menjadi eksportir dan importir, bagaimana solusinya? Mungkin tadi jawaban Pak Khairul ya? Ya, kami siapkan Bu, di GP itu ada beberapa perusahaan yang membantu UMKM. Kalau ada kendala di perusahaan, kami bantu dengan perusahaan yang ada. Ya, Oke. Ya. Pokoknya nggak ada persoalan yang nggak bisa kita selesaikan. Ya. Tidak ada tembok yang tidak bisa dilompat ya Pak ya? Iya, pokoknya
tebas saja semua kan gitu. Oke, Bu Aramia, itu dari Pak Wawan ada pertanyaan, Bu? Pertanyaan dari Pak Wawan, semoga nanti jengkol dari Kabar, khususnya Kabupaten Halo Bu, Melawi, Kota Baru bisa ekspor, Pak. Ya, boleh? ini Pak Wawan, Bergabung? silakan Pak. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Pak Enos dan Pak Hairul sama Prof. Beni. Saya melihat di grup ini memberikan sebuah optimis yang luar biasa. Terima kasih Tengah Pak Wawan. pandemi. Ini secerca harapan bagi saya dan UMKM yang lain. Jadi karena tadi Pak Hairul Mahali menyampaikan terkait jengkol, saya teringat di 2018 itu jengkol di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Melawi, di harga 8.000 waktu itu. Nah, sebelum itu kalau tidak salah di DKI Jakarta sempat 60.000. Ya. Nah, sekarang kalau ada kabar seperti ini, saat banyak sekali yang menawarkan petani jengkol di sana, saya agak pede Pak, karena di Kabupaten Melawi itu hektaran ya hutan mereka yang jengkolnya banyak sekali Pak. Jadi semoga bisa link and match-nya dapat gitu loh Pak, karena saya kasihan ke mereka. Mereka sampai bilang kami selisih 500 saja dari tengkulak yang sekarang, hampir mungkin nanti satu kecamatan ke kita semua. Sudah sampai seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bisa ditanggapi mungkin dengan dari Pak Hairul kali ya? Silakan Pak. Wah, ini malam ini bintangnya Pak Hairul nih Pak. Ya makanya ini apa namanya bayarnya dolar jelas ini Pak. ini luar biasanya Prof. Ben ini begini Pak. Jadi gini Pak Wawan, yang penting database Pak. Bapak bilang sebanyak manapun itu Pak. Ya. Sekarang banyaknya itu berapa ton Pak. Udah itu jangan sekali pukul Pak, sekali kirim, habis itu tuh nggak ada lagi gitu selesai. Pak. Oportunitas. Mesti ada sustainable, berkelanjutannya Pak. Per hari bisa berapa ton, per minggu berapa Pak, per bulan berapa. Size-nya bagaimana Pak. Itu nanti kita bicarakan Pak secara teknis ya Pak ya. Ya. Itu Kalbar itu kan sudah dekat ke atas ke Malaysia Pak. Ya. Ya. Nanti kita pokoknya kasih database-nya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Bu Aramia, saya mau tadi teringat dengan pertanyaannya Ibu Eni tadi mengenai masalah Bu Eni adalah binaan dari Bea Cukai. Itu bagaimana ceritanya? Pak Rinsan mungkin bisa menjelaskan apakah memang dari Bea Cukai ada binaan untuk UMKM ini, Pak? Apa yang harus dilakukan mereka kalau mau menjadi yang dibina lah oleh Bea Cukai? Silakan Pak. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan suaranya udah lebih baik. Oke, mantap. Ini mantap Pak. Oh, terima kasih. Jadi ya Bea Cukai secara keseluruhan, khususnya juga Bea Cukai Jawa Barat dan Bea Cukai Bekasi, giat mencari berinteraksi dengan para pengusaha IKM dan UKM, dan kami menjajaki fasilitas apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau ada fasilitas yang mereka butuhkan untuk kegiatan prosedur impor ataupun teknis lain, kita sangat terbuka. Nah, tadi di materi itu ada alamat email juga kami terbuka, ataupun nanti melalui Profesor Beni yang nomor telepon tim dari Bea Cukai ada di Profesor Beni, dan dalam waktu dekat juga kami akan mengadakan acara coffee morning bersama pengusaha-pengusaha di kawasan industri MF 2100 yang menjadi mitra kerja Bea Cukai. Jadi event ini kami harapkan bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk IKM di wilayah Bekasi, dan artinya mudah-mudahan ada terbuka peluang pasar baik di
domestik yang di kawasan industri maupun nanti dari asosiasi pengusaha di kawasan industri itu yang mempunyai network ke negaranya masing-masing. Kira-kira gitu Pak. Pak Rinsan, saya mau tanya, apa persyaratannya kalau untuk UMK ini apakah harus ada misalnya omset tertentu atau bagaimana kalau mereka mau jadi binaan? Dan yang kedua, apakah yang dari luar kota, di luar Bekasi bisa gabung atau ada juga bea cukai yang lain juga yang nangin yang sama, Pak? Ya, untuk IKM itu modalnya sampai 1 miliar. Di atas 1 miliar sampai 50 miliar itu UKM menengah. Oke. Jadi itu bisa ditangani ya? Itu bisa ditangani ya, Pak? Nanti dipertegas di TDP atau perizinan dari Pemda. Makanya kami kemarin sangat berterima kasih ketemu Pak Profesor Beni di Pemda dan kami langsung full tim turun. Ketika ada undangan seperti ini, ada sosialisasi di Pemda itu FGD, langsung full tim kami turun untuk bisa berkenalan dengan para IKM. Dan di Jawa Barat tiap kantor itu ada di Tasikmalaya, di Bogor, di Cirebon, dan di Bandung. Itu masing-masing kantor pelayanan akan siap melayani. Dan secara khusus kita di level kantor wilayah itu bekerja sama langsung dengan Pak Gubernur Jabar untuk pembinaan baik dari sisi peraturan, prosedur maupun teknis lain yang dibutuhkan oleh para UMKM. Dan beberapa sukses story sudah ada dari pengusaha gamis, pengusaha furniture dan lain itu berkembang dengan adanya sinergi dari bea cukai, pemerintah, Pemda dan semua yang terlibat di dalamnya gitu Pak. Oke. Ya, teman-teman, ini gunakan fasilitas-fasilitas ada, baik tadi yang dijelaskan oleh Pak Hairul maupun juga dijelaskan oleh Pak Rinsan, karena rupanya sarana itu ada juga di Bekasi. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di Bekasi, setahu saya di Bekasi itu sudah ada komunitas UMKM ya, Prof. Ben ya? Ya, jadi begini. Apa tuh? Saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Bea Cukai Bekasi. Bea Cukai Bekasi memfasilitasi UKM dan IKM kami. Itu ada setiap sebulan lakukan coffee morning itu di mana coffee morning ini khususnya nanti di bulan Maret kita lakukan ada pameran produk. Jadi ada pameran produk-produk UMKM dipamerkan kepada para pengusaha yang termasuk buyer ataupun para dari konsulat jenderal yang berada di kawasan industri yang ada di Bekasi. Nah, ini salah satu sarana kami untuk mempromosikan secara langsung pertemuan antara UMKM dan para buyer sehingga ini menjadi terfasilitasi. Ada biaya, Prof? Ada biaya? Enggak, kita malah disponsori. Wow. Malah kita dibiayai penuh dibiayai dari pamerannya, dari fasilitas yang dibiayai. Jadi kita hanya datang bawa barang. Wow. Asalnya kita bawa barang, jadi kita hanya mempresentasikan. Pulang dapat uang saku itu. Dan bahkan sebenarnya ini salah satu yang mungkin kita perkenalkan kepada Bapak Ibu kalian di sini. Bisa mendekati bea cukai dari masing-masing karena ada program IP ini sebenarnya salah satu program yang menjadi jejaring yang dilakukan oleh bea cukai kepada para UMKM dan IKM untuk seperti dikatakan oleh Pak Hairul supaya UMKM itu bisa naik kelas Pak ya, bahkan go ekspor. Nah, ini yang kita lihat satu hal yang sangat menarik ya, karena biasanya kita mau tahu bea cukai itu menakutkan kalau menurut Pak Hairul, tapi sekarang alhamdulillah hari ini malah bahwa kesejukan kepada para UMKM dan IKM untuk bisa lebih maju, lebih sukses sehingga nanti mereka dapat berkembang lebih seperti dikatakan Pak Hairul naik kelas bahkan go ekspor di tahun 2021 ini. Mantap. Bu Aramia ada pertanyaan lagi buat Pak Hairul di chatting Bu, silakan Bu. Ini ada 2 ya, langsung sekaligus saya sampaikan Pak. Dari Ibu Diana Sucahyo. Apakah ada buyer potensial untuk produk kopi, teh, jahe? Nanti silakan dibaca, kemudian silakan dijawab Pak Hairul. Kemudian yang kedua, produk saya ini dari Bu Sri Siswani. Produk saya adalah produk powder rempah seperti lemon day,
kemudian bir peletok, empon-empon, daun kelor, jahe merah. Apakah ada peluang pasar luar, Pak? Itu. Tidak ada kata yang tidak bisa. Ini saya contoh ini. Ini produk, ini sebenarnya anak madrasah punya. Ya, madrasah punya. Saya Kadin Sumatera Utara beserta gabungan perusahaan ekspor Indonesia bersama. Itu produk apa, Pak? Ya. Produknya apa itu? Produknya ini apa namanya dari rempah-rempah juga. Oh, oke, oke. Untuk ini obat gosok. Ya, obat gosok. Dan balsam gitu, Pak. Mencanangkan ya, makanya saya bilang UKM kalau nggak ada contoh menunjukkan produknya, saya aja banyak produk yang bisa saya bisa tunjukkan ini. Contoh barangnya ada. Saya punya ada gula semut juga ini dari Banten ya, ada gula semut dan sebagainya. Kami Kadin Sumatera Utara, gabungan perusahaan ekspor dengan Kanwil Agama Sumatera Utara mencanangkan namanya OMOP, One Madrasah One Product. Karena selama ini kan madrasah itu dikategorikan ya tamatannya jadi guru ngaji, paling-paling tuh ya kasidahan dan sebagainya kan gitu. Tapi ternyata sekarang barang itu sudah banyak diterima di Malaysia untuk produk-produk itu, ada ikan asin dan sebagainya. Kami mencontoh dan bisa kami buat pelatihan itu. Ya, ada jamu yang mereka buat itu sekarang di sekolah-sekolah ekstrakurikuler. Makanya kita harus gerakkan dari mulai SMK, SEMEA, SMA dan sebagainya ini ya supaya ini jangan menjadi pegawai aja, harus to be entrepreneur kan. Ya, jadi menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dan sebagainya. Mereka mulai dilatih ya Pak ya, sejak dini ya? Sejak dini dilatih, dan mindset. Kan mindset ya. Daripada mereka main HP itu main game, kenapa nggak diolah untuk itu marketing kan gitu? Ya. Mereka luar biasa anak-anak milenial itu. Ya, anak kecil aja 5 tahun, 7 tahun sudah bisa sekarang ber-HP, malah ini banyak mama-mamanya ini, anaknya nggak mau makan itu malah pakai HP ada disuruh ditontonkan baru bisa dikasih makan. Kan ini udah apa? Kenapa nggak dimanfaatkan ini kan Bapak Ibu dan sebagainya. Marketing itu banyak polanya. Makanya sekarang ya kalau di Thailand yang mengatakan ada OVOP, One Village One Product, ya mari kita mulai one kecamatan, one kabupaten kota, one provinsi, ya kita buat yang spesifik kan begitu. Sekarang banyak produk-produk itu. Ini Brunei, saya 2 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID ini membawa itu namanya SSB, Soto Sedap Boyolali. Ya, Soto Sedap Boyolali itu dari saya bawa itu misi dagang ke Brunei, 500 porsi dia bawa, setengah hari selesai. Sekarang sudah ada counternya di sana, Brunei Darussalam. Sudah ada orang Bruneinya bilang, aku siapkan tempatmu, kau bawa aja barang-barangnya semua. Itu barang-barang produknya itu, ya barang-barang bakunya itu tetap dikirim dari Thailand gitu. Itu rumah makan Garuda sudah buka di Malaysia. Rumah makan Padang yang di Kuala Lumpur ada, di Ipoh ada. Setiap hari membawa itu bahan-bahan baku, rempah-rempahnya dari kita. Jadi Bapak Ibu tadi yang punya rempah-rempah Bapak Ibu, bisa, tapi nanti ada persyaratannya. Maka harus jelas Pak, bahan bakunya apa, ini apa, dan sebagainya. Masa berlakunya berapa lama. Ya, jangan cuma bisanya 1 hari udah berjamur kan gitu. Ya, maka ini harus jelas Bapak Ibu dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap produk Bapak Ibu. Ya, jangan ditanya nanti ini barangnya terbuat dari apa, ini nggak tahu kan gitu. Harus bertanggung jawab dunia akhirat terhadap produk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, penjelasannya cukup menarik. Kemudian ini jadi semangat nih ya Pak Beni ya, jadi ikut panas nih saya. Iya, luar biasa nih Bu. Ini lada tomuti nih, ini lada tomuti yang dari Maluku ini, UKM punya juga ini. Ya. Pak Khairul, mohon maaf, tadi Bapak bilang ada produk yang mesti expired-nya kurang dari 1 tahun tidak bisa, itu bagaimana Pak? Oh ya, makanya harus tahu tentang peraturan negara itu. Itu ada, kalau bahan makanan ini bisanya berapa lama. Ya, kalau ada yang menyangkut tekstil, barang-barang ibu-ibu ini yang macam gamis apa semua itu, jangan Bapak Ibu bawa ke Brunei itu warna yang norak-norak, warna yang
warna yang gejreng, merah, kuning, tua dan sebagainya. Mereka tuh maunya yang lembut-lembut kan gitu. Tapi kalau masuk ke pasar Afrika, Bapak Ibu bawa yang warnanya norak-norak itu bahkan sudah laku, ya, bahkan laku. Bapak Ibu tahu nggak Afrika? Bapak Ibu masih ingat sabun B29? Ya, ya. Sabun cat telepon yang batang-batangan itu. Ya, itu yang lahir di atas tahun 70-an tahu itu, Pak. Itu di sana itu sabun B29, sabun batangan cat telepon itu sekarang lagi on, Bapak Ibu. Oh. Ada duta besarnya, Pak Al-Busra. Kapan waktu saya untuk pembicara di menarik. Prof, silakan Prof. Dilanjutin, Prof. Biar tahu Afrika itu banyak kali semua didatangkan dari luar. Nggak ada mereka punya. Lada ini paling nggak seminggu mereka perlu ini. Ini binaan GP yang ada dari Maluku. Minyak kayu putih itu yang tadinya itu tidak menarik. Yang pakai botol-botol yang besar-besar. Ya. Kita sudah sekarang main semprot-semprot itu sudah ada itu minyak kayu putih selama pandemi ini. Ya. Udah ada. Wow. Ini saya contohkan buktinya. Keren. Ya, artinya ini menarik Prof, ini begini. Kenapa dengan begini? Iya, betul. Kan bisa dikantongin. Coba masa botol kecap yang diisi kayu putih. Ya nggak menarik kan gitu. Ya makanya harus membuat out of the box, mesti ada yang lebih yang tampil beda kan gitu. Ya sama ibu-ibu ini kan coba ini lihat jilbabnya kan tampil beda. Kalau sama semua nggak ada, bapak-bapak pun nggak suruh ngelihat ya. Ya silakan. Iya. Artinya memang inovasi itu perlu. Masa minyak kayu putih dari tahun 2 sampai sekarang tetap aja di botol besar ya Pak ya? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik gitu-gitu aja kan. Sama begitu. Ini buktinya ini bisa kita buat simple. Ya. Jadi movable ya. Oke. Bu, ini kita sebenarnya sudah habis waktunya, tapi masih ada satu pertanyaan, Bu. Silakan Bu Armia. Yang terakhir ya dari Ibu Rahmawati Nur Aini tadi yang dari SMK ini di Batu Pak, Jawa Timur. Semoga bisa bekerja sama karena SMK yang ada di tempatnya Ibu Nur Aini ini sedang membuat program BULD, jadi untuk memasarkan produk unggulan. Jawa Timurnya di mana? Nanti bisa. Pastinya posisi di mana Jawa Timur? Di Batu Pak. Batu Malang. Di Batu. Batu Malang. Bu, tidak hanya bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ini Bu, sebentar dalam waktu dekat saya akan ke Surabaya. Nanti saya coba jadwal saya. Kalau udah oke Bu, Ibu kumpulkan mana apa itu saya turun ke sana nanti. Nanti kapan jadwal Surabaya saya ke sana Bu. Mantap. Hebat. Ayo, langsung aksi. Ya. Yang terakhir ini tadi dari Bapak Hartono dari Institut Setiami. Next akan mencoba diskusi dan melakukan penelitian di tempatnya Ibu Eni atau Ibu pemateri yang UKM tadi ya. Nanti Bu Eni dan Mbak Santi mungkin akan ada teman-teman mahasiswa yang ke sana gitu mau. Baik. Bisa catat nomor WA saya untuk komunikasi. Silakan Bu, silakan. Tertentu. Saya sudah tulis ini nomor kontak saya. Oke. Di chat room ya. Ya, di chat room ya. Termasuk dengan Ibu Santi Bu, dibagi. Santi sekalian biar sekalian teman-teman mahasiswa bisa langsung bisa belajar dan diskusi, mudah-mudahan bisa ada produk juga yang bisa dihasilkan ya. Cukup mungkin Pak Enos? Ya, kita sudah sampai ke titik akhirnya Bu. Silakan Prof Ben buat closing statement Prof. Ya, terima kasih Ibu Aramia, Pak Enos, dan khusus ini kepada Gubernur Sumatera Utara, bayangan Pak Hairul. Alhamdulillah bisa ketemu malam ini Pak, dan banyak hal yang kami dapatkan akan diberikan materi